Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada kesempatan malam yang sangat cerah ini. Kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki pembahasan untuk kajian kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lampau. Saat itu kita sudah mulai memasuki pembahasan tafsir rinci dari surat Quraisy. Kita telah membahas tafsir dari ayat yang pertama yang bunyinya adalah li'ilafi Quraisy. Saat itu kita sampaikan bahwa ayat ini terdiri dari berapa kata? 3 kata. Pertama adalah li, yang kedua ilafi, yang ketiga Quraisy. Yang pertama li. Saat itu kita sebutkan sekurang-kurangnya ada 2 makna yang disampaikan oleh para pakar tafsir. Apa 2 makna tersebut? Pertama, karena, yang kedua, takjublah dengan. Silahkan. Kemudian, untuk makna yang pertama, karena, berarti artinya adalah li'ila fi Quraisy, artinya adalah karena kebiasaannya orang Quraisy. Ini kalimat sempurna atau kurang sempurna? Kurang sempurna. Sebagaimana yang kemarin kita jelaskan, contohnya karena Pak Ahmad Dermawan, titik, apa koma? Koma, masih ada kelanjutannya. Maka dia dicintai oleh masyarakatnya.
karena Ali rajin belajar, titik, koma. Maka dia naik kelas. Jadi kalau pakai makna karena, ayat pertama ini maknanya kurang sempurna. Tautan penyempurnanya itu ada di mana? Ada dua pendapat di antara pendapat para ulama. Pendapat yang pertama, silahkan. Maknanya gimana? Apa hubungannya dengan kebiasaan orang Quraisy? Anda belum beruntung. Yang lain, belakang. Ya. Ya, itu surat Al-Fil. Terus apa hubungannya dengan ayat ini? Yang lain. Belum. Ya. Terus? Kenapa? Kalau Ka'bah selamat, terus kenapa? Kenapa kok bisa kebiasaan orang Quraisy untuk berniaga tetap terjaga? Kenapa? Ya. Ini yang saya tunggu. Silakan. Ini agak sulit memang ya. Jadi kisahnya ya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa penyempurnanya itu ada di dalam surat apa? Al-Fil. Surat Al-Fil kan isinya cerita tentang pasukan gajah yang ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi mereka justru musnah sebelum sampai ke Ka'bah. Jadi kata para ulama, sebagian ulama, pendapat pertama mengatakan bahwasanya pemusnahan pasukan gajah ketika mereka akan menghancurkan Ka'bah, salah satu tujuannya adalah untuk memelihara kebiasaan orang-orang Quraisy. Salah satu tujuannya, bukan tujuan satu-satunya. Untuk memelihara kebiasaan orang Quraisy. Apa kebiasaan orang Quraisy? Orang Quraisy punya kebiasaan berniaga di musim panas dan musim dingin. Ketika mereka berniaga di musim panas dan dingin, mereka selalu mendapatkan jaminan keamanan. Dari siapa? Dari para penguasa di negeri-negeri tempat mereka berkunjung. Kenapa mereka dapat jaminan keamanan? Karena mereka menghormati orang-orang Quraisy. Kenapa mereka menghormati orang-orang Quraisy? Karena mereka adalah para pemelihara Ka'bah. Kalau Ka'bahnya hilang, mereka masih dihormati apa enggak? Enggak, karena mereka tidak lagi memelihara sesuatu. Apa yang mereka pelihara? Ka'bahnya udah enggak ada. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, silakan. Ya. Ayat ketiga. Bagaimana hubungannya? Ini yang saya tunggu ini. Hubungannya bukan cuma di mana, tapi bagaimana bisa menyimpulkan bahwa ayat yang pertama hubungannya dengan ayat yang ketiga. Yang lain? Ya. Karena orang Quraisy mendapatkan keistimewaan bisa berniaga dengan aman, maka kewajiban mereka adalah bersyukur kepada Allah dengan cara falyabudu rabb hadzal bait. Bagus. Pertanyaan berikutnya. Kok ini banyak pertanyaan Ustaz? Tidak apa-apa. Biar ngulang. Quraisy, li'ilafi Quraisy. Ilaf artinya kata Imam Qatadah adalah kebiasaan. Quraisy, ya, Quraisy. Siapakah Quraisy? Siapakah Quraisy? Ya. Keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Bagus.
Kemudian kabilah Quraisy merupakan salah satu orang-orang atau kabilah terpandang dan orang-orang pilihan. Dalilnya hadis Nabi SAW riwayat Muslim. Coba sebutkan makna hadis tersebut. Saya tidak minta untuk disebutkan redaksinya, tapi saya coba sebutkan maknanya, urutan-urutannya. Sudah pakai proyektor masa tidak nulis ya? Ya. Kinanah, terus dari Kinanah Allah pilih siapa? Quraisy, Bani Hashim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo, kali ini Anda beruntung. Ya, ini sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Sekarang kita memasuki ayat yang kedua yang bunyinya ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Para hadirin hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dan juga para pendengar Radio Sunnah FM di Cirebon, para pendengar Radio Al-Hikmah FM di Banyuwangi dan sekitarnya, para pendengar Radio Muslim di Jogja dan sekitarnya, dan juga para pemirsa TV Roja dan TV Yufid dimanapun Anda berada. Kita akan melanjutkan ayat yang kedua yang bunyinya adalah ila fihim rihlatash syita'i was-shaif. Artinya ila fihim, artinya kebiasaan mereka. Mereka di sini siapa? Orang-orang Quraisy. Ila fihim, kebiasaan mereka. Apa kebiasaan mereka? Rihlatash syita'i. Kebiasaan mereka adalah berniaga, bepergian asyita di musim dingin, was-shaif di musim panas. Di awal ayat Allah mengatakan li'ilafi Quraisy, karena kebiasaannya orang Quraisy. Di sini kan masih penasaran kan? Apa kebiasaannya orang Quraisy? Ini salah satu metode Al-Quran. Salah satu metode Al-Quran untuk menarik perhatian. Untuk menarik perhatian dari para pembaca dan pendengar. Sebutkan sesuatu secara global, kemudian baru dirinci. Dan ini banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran. Ya. Kita dapatkan dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan secara global, lalu dirinci di ayat berikutnya. Sehingga orang yang mendengar, dia akan penasaran. Ya. Ketika dia penasaran, maka konsentrasinya akan penuh. Dan ini bisa kita terapkan di dalam mengajar. Wahai para guru, ada guru di sini? Banyak, alhamdulillah. Para guru, metode Al-Quran di dalam mengajar itu bisa kita gunakan di dalam mengajar anak-anak kita. Jangan cuma ngambil metode dari orang-orang barat saja. Alhamdulillah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali metode mengajar. Kalau kita mau menggali. Dan di dalam kehidupan Nabi SAW juga banyak sekali metode mengajar. Kalau kita mau menggali. Sudah digali apa belum? Belum. Mari kita gali bersama-sama. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala di ayat pertama mengatakan li'ilafi Quraisy, karena kebiasaannya orang Quraisy. Apa kebiasaannya orang Quraisy? Orang kan nunggu-nunggu. Apa kebiasaannya orang Quraisy? Baru kemudian di ayat yang kedua Allah berfirman ila fihim, kebiasaan mereka adalah rihlatash syita'i, melakukan perjalanan dagang di musim dingin, was-shaif di musim panas. Sebelum kita berbicara tentang perdagangan orang-orang Quraisy di musim dingin dan musim panas, kita perlu mengetahui sedikit atau sekelumit tentang kondisi tanah Mekah. Mekah secara geografis adalah lembah. Lembah berarti dataran rendah apa tinggi? Rendah. Jadi kalau jenengan melihat dataran di Mekah itu dia akan seperti ini. Sehingga Ka'bah itu berada di dataran yang rendah.
Makanya kalau hujan, airnya kemana? Makanya pernah banjir besar. Ya. Sampai Ka'bah itu tenggelam ya berapa meternya. Karena memang Ka'bah memang dataran rendah. Selain Ka'bah adalah lembah, Ka'bah juga terkenal tanah yang tandus. Minim air dan tetumbuhan. Dan itu sangat jelas terekam di dalam kisah ditinggalkannya istri Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa namanya? Hajar. Dan putra beliau siapa? Ismail. Di mana? Di lembah. Kata Allah di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 37. Dalam surat Ibrahim ayat 37 ketika Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya dan anaknya yang masih kecil, bahkan masih menyusui, ditinggalkan di lembah tersebut, Nabi Ibrahim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dzurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunanku biwadin ghairi dzi zar'in, di lembah yang tidak ada tetumbuhan di dalamnya. Mana itu? Mana lagi kalau bukan Mekah? Makanya ayat selanjutnya, inda baitikal muharram, di dekat rumahmu, Baitullah alias Ka'bah yang dihormati oleh orang-orang. Jadi jelas sekali dalam ayat ini Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam menggambarkan bagaimana kondisi kota Mekah. Kondisinya adalah tandus, tidak ada tanaman karena tidak ada air. Makanya kan pertama kali Hajar kehausan enggak? Kehausan. Pergi dari satu bukit ke bukit yang berikutnya. Dari bukit berikutnya pergi lagi ke sini, nyari air, nyari orang, nyari tetumbuhan, nyari manusia. Tidak ada sama sekali. Bukan tempat favorit untuk tinggal karena tidak ada apanya. Tidak ada airnya. Tandus. Makanya konon dikisahkan dahulu penduduk Mekah, ya, setelah mulai datang, itu banyak di antara mereka yang sering kelaparan. Karena tidak ada tetumbuhan. Sampai-sampai seandainya ada keluarga yang sudah habis makanannya, maka mereka selalu pasrah. Bagaimana pasrahnya? Mereka pergi ke suatu tempat yang sudah dikenal. Tempat memang mereka sudah kenal itu tempat. Untuk apa? Mereka bikin tenda di situ. Kemudian satu keluarga tinggal di situ. Nunggu apa? Nunggu mati. Satu persatu mati. Bayangkan, satu keluarga, bapak, ibu, anak, nunggu satu-satu mati, klek mati. Tinggal satunya klek mati. Di satu tempat. Saking apanya? Saking tandusnya tempat tersebut. Dan kondisi seperti ini berjalan dari masa ke masa. Sampai kemudian muncul seorang tokoh mereka yang bernama Hashim bin Abdi Manaf. Siapa namanya? Hashim bin Abdi Manaf. Hashim bin Abdi Manaf, dia mengumpulkan orang-orang Quraisy, mengumpulkan para penduduk Mekah. Kemudian dia memberikan usul untuk menyelesaikan permasalahan yang sudah menaun. Sering terjadinya musim paceklik dan sering banyak orang yang meninggal satu persatu. Akhirnya dia kumpulkan, dan inilah tokoh, maka didengar. Saya punya ide untuk menyelesaikan masalah ini. Mereka mengatakan, apa ide kamu? Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk taat apa yang akan kau sampaikan. Kata siapa tadi? Hashim bin Abdi Manaf. Kata Hashim bin Abdi Manaf, saya punya usul. Bagaimana kalau kita berniaga? Bagaimana kalau kita berniaga?
Ini usulan baru apa usulan lawas? Hah? Berniaga itu biasa atau istimewa? Biasa. Ya. Dia mengusulkan kita berniaga ke negeri-negeri seberang di musim panas dan musim dingin. Tapi yang istimewa berikutnya usulan dia. Kita berniaga dan keuntungan yang didapatkan oleh orang-orang kaya akan dibagikan sesama mereka dan dibagikan kepada orang-orang miskin sampai kekayaannya orang miskin itu sederajat dengan kekayaannya orang kaya. Ini istimewa enggak? Istimewanya di sini. Kalau berdagang biasa. Tapi keuntungannya dagang. Orang capek berdagang, berniaga. Sampai nanti kita ceritakan kemana mereka musim panas pergi. Musim dingin mereka pergi kemana. Keuntungannya dikumpulkan. Kemudian dibagi sama mereka yang berniaga. Plus dibagikan kepada orang-orang yang miskin. Sampai sama rata kekayaan antara orang yang miskin dan orang yang kaya. Ini orang Islam apa orang musyrik? Ini orang Islam apa orang musyrik tadi ini cerita ini? Hah? Orang musyrik ini. Kita lagi bercerita tentang orang-orang Arab jahiliyah sebelum datangnya Islam. Ternyata mereka punya adab ya. Ternyata mereka punya peradaban ya. Iya. Mereka punya kepedulian. Mereka punya empati. Makanya kalau misalnya ada orang Islam tidak punya empati, ini orang Islam lebih parah dari orang jahiliyah. Iya. Karena Islam datang membawa empati yang lebih sempurna dibandingkan empati yang dimiliki oleh orang-orang musyrikin Quraisy. Kedermawanan sebelum datangnya Islam sudah dikenal. Jadi orang-orang Quraisy terkenal dermawan. Dan orang-orang Arab sebelum orang Quraisy juga terkenal dermawan. Masih ingat kisahnya siapa? Siapa? Kinanah. Apa kedermawanan dia? Tidak pernah makan sendirian. Sudah praktek belum? Ayo, kemarin seminggu ini makan sendirian enggak? Hah? Sama keluarganya enggak apa-apa. Enggak, kalau marung sendirian ya Allah, keluarganya nang omah lawe tewel, bojone nang warung lawe rendang. Gimana ya? Mau sama keluarganya saja tidak dermawan, apalagi sama orang lain. Ya. Jadi kedermawanan sudah dikenal pada zaman jahiliyah. Kemudian Islam datang dengan membawa kedermawanan yang lebih sempurna. Makanya kemarin ketika pengajian Jumat pagi di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, saya menyampaikan pengajian judulnya, ada yang hadir kemarin? Dermawan 100%. Dermawan 100%. Kok ada Ustaz dermawan 100%? Pakai persentase segala Ustaz? Iya. Karena yang diajarkan oleh Islam itu dermawan bukan sembarang dermawan. Sebagian orang kan berbicara masalah kedermawanan selalu konotasinya adalah harta. Dermawan dengan harta. Padahal sebenarnya kedermawan di dalam Islam, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dermawan itu bukan hanya dengan harta. Ada 10 tingkatan kedermawanan, kata beliau. Ada berapa? 10 tingkatan potret kedermawanan. Yang paling tinggi adalah dermawan dengan nyawa. Wah, dermawan dengan apa? Nyawa. Kemudian kedermawanan dengan pangkat, kedermawanan dengan jabatan, kedermawanan dengan fisik. Jadi kalau misalnya kita bantu orang ngangkatin barang, itu juga dermawan dan dapat pahala. Jadi jangan dipikir dermawan itu cuma ngasih duit. Tidak. Jadi kalau misalnya ada orang Islam yang tidak memiliki kepedulian dengan sesamanya, maka orang yang seperti ini lebih parah dari orang-orang jahiliyah. Ada enggak orang yang berdagang setelah dapat untung, ada orang miskin datang, penak temen jaluk, sing kesel sapa sih? Mbok nyong sing kesel kok kono teka-teka kur dari nyodong. Ada enggak orang seperti itu?
Ada. Orang-orang yang seperti ini perlu diingatkan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abghuni ad-du'afa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bantulah aku untuk mencari dan membantu orang-orang lemah, orang-orang miskin. Nabi SAW itu pengen saya, mana orangnya? Kasih tahu saya orangnya di mana? Pengen saya bantu. Kalau sebagian orang di zaman ini, kalau ada orang miskin cepat-cepat menyingkir, mesti kirim jaluk ya. Makanya kalau sudah ada orang tampangnya pakaiannya lusuh, totok-totok, langsung rumah sepi, nyenyet, tidak ada suara, supaya dikira di rumah tidak ada orangnya. Nabi tidak. Nabi malah mengatakan, ibghuni du'afa, carikan mana orang-orang lemah, orang-orang miskin. Tolong didata orang-orang tersebut. Saya pengen membantu. Kemudian kata Nabi SAW, innama tunsaruna wa turzaquna bidu'afaikum. Sesungguhnya kalian mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendapatkan kemenangan. Wa turzaquna, dan mendapatkan rizki adalah karena adanya orang-orang yang lemah hidup di sekeliling kalian. Jadi kita dapat rezeki itu karena adanya orang-orang lemah. Jadi jangan dipikir mereka adalah sampah. Mereka itu berjasa sama kita. Kita dapat rezeki karena ada mereka. Tidak logis, Ustaz? Logis enggak? Logis enggak? Masuk akal enggak? Sangat masuk akal. Wahai para tuan tanah. Mana tuan tanah di sini? Wahai para tuan tanah yang punya sawah ratusan hektar. Siapa sing garap? Siapa sing garap? Jenengan sing garap? Iya. Yang garap siapa? Para pejabat? Siapa yang menggarap? Para ningrat? Yang menggarap adalah orang-orang miskin. Para buruh, orang-orang lemah yang penghasilannya sehari cuma 15.000, 20.000. Kalau mereka memboikot jenengan, tidak ada yang mau garap sawah jenengan, dapat rezeki? Tidak dapat rezeki. Ini salah satu contoh saja, contoh kecil saja. Jadi sangat logis ya, sangat logis. Apalagi kalau kita sudah berbicara masalah sesuatu yang sifatnya maknawi, ya, sesuatu yang sifatnya maknawi, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan rahmatnya kepada para hambanya karena ketulusan orang-orang yang miskin manakala mereka berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Ya. Ini makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam suatu saat keluarga beliau pernah menyembelih kambing. Menyembelih kambing diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Setelah selesai menyembelih kambing, dagingnya dibagi-bagi, disedekahkan. Setelah selesai, Nabi bertanya, "Ma baqiya minha?" Apa yang tersisa dari kambing itu? Artinya setelah dibagi-bagi, Nabi bertanya, apa yang tersisa? Aisyah menjawab, ma baqiya minha illa katifuha. Wahai Rasul, tidak ada yang tersisa kecuali bahu. Apa kalau kambing itu bahu itu apa? Apa nih? Apa? Pundaknya apa? Apa jenenge? Mana tukang jagal? Ya pokoknya bagian apalah, nek ayam ke pupu ya. Kalau ayam itu pupu, kalau kambing apa? Apa? Sikil. Apa? Sampil. Sapil. Sapil. Sampil. Oh iya. Ini kosakata baru ini. Sampil. Ditanya oleh Nabi SAW, apa yang tersisa? Kata Aisyah, tidak tersisa kecuali cuma apa? Sampil. Ini bahasa wong Banyumas loh. Kecuali sampil. Apa kata Nabi? Apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baqiya kulluha ghaira katifiha. Ketika Aisyah mengatakan tidak tersisa kecuali cuma sampilnya saja, Nabi SAW komentarnya justru semuanya tersisa kecuali sampilnya. Aisyah mengatakan
Tidak ada yang tersisa kecuali sampilnya. Sedangkan Nabi SAW justru mengatakan semuanya tersisa kecuali sampilnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh beliau dan oleh Syekh Al-Albani. Apa maksudnya coba? Mudeng enggak jenengan? Mudeng enggak? Mudeng. Siapa yang mudeng coba angkat tangan. Loh, enggak berani suruh jelaskan tak? Maksudnya adalah ketika Aisyah berkata, Aisyah kan berbicara tentang sesuatu yang sifatnya lahiriah, yang kelihatan. Nabi kan bertanya, apa yang tersisa? Yang tersisa di rumah adalah tinggal pahanya saja. Ya. Ini kan Aisyah berbicara tentang lahiriah, tapi Nabi SAW itu berbicara tentang pahala di akhirat. Nabi sedang berbicara tentang pahala di akhirat. Yang tersisa di akhirat adalah sampilnya tadi. Kita nggak dapat pahala ya dari sampilnya tadi. Jadi kita pahalanya itu adalah tadi itu semuanya, sedangkan sampilnya yang kita biarkan di rumah tidak kita bagikan, itu kita tidak dapat pahala sedekah kepada orang-orang miskin. Inilah kepedulian yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kembali kepada kisah tadi. Jadi mereka yang mengusulkan tadi siapa? Hashim bin Abdi Manaf. Mereka sebelum melakukan perjalanan, mereka punya siasat. Gimana caranya supaya perjalanan kita aman? Saat itu ada 4 bersaudara, semuanya anaknya Abdi Manaf. Yang pertama adalah namanya Hashim, tadi yang mengusulkan tadi. Kemudian yang kedua Abdu Syams. Abdu Syams. Yang ketiga adalah Al-Muttalib. Yang keempat Naufal. 4 bersaudara, semuanya anaknya Abdi Manaf. Yang pertama Hashim, yang kedua Abdu Syams, yang ketiga Al-Muttalib, yang keempat siapa? Naufal. 4 bersaudara ini mereka diutus ke negeri-negeri sekitar kota Mekah. Untuk apa? Untuk mengadakan MOU. Bahasanya dewek. MOU. Perjanjian jaminan keamanan. Bahwa kami kalau pergi ke negara kalian, tolong kami tidak diganggu. Akhirnya Hashim pergi menuju ke Syam. Syam itu sekarang di mana? Syam itu sekarang Syria, Libanon, Yordania, itu daerah-daerah situ itu Syam. Yeah. Hashim pergi ke negeri Syam. Bikin perjanjian sama Raja Syam. Kemudian yang kedua Abdu Syams pergi ke Habasyah. Habasyah sekarang mana? Siapa? Ethiopia. Habasyah itu adalah Ethiopia. Berarti mereka sudah sampai ke mana? Ke Afrika. Yang ketiga Al-Muttalib pergi ke negeri Yaman. Sedangkan yang keempat Naufal pergi ke Persia. Persia sekarang di mana? Iran, Afghanistan dan sekelilingnya. Itu adalah Persia. Setelah kejadian perjanjian tersebut, setiap pedagang Quraisy yang pergi kemana saja, selalu mereka mengandalkan perjanjian itu dan mereka tidak pernah diganggu atau diusik ketika mereka berdagang. Kok rajanya baik-baik banget ya? Kok rajanya baik banget? Kok mudah banget mereka memberikan jaminan keamanan? Kembali seperti apa yang kita sampaikan dari kemarin. Kenapa mereka begitu gampang untuk memberikan jaminan keamanan? Karena mereka, Allah masukkan ke dalam hati mereka pengagungan kepada Baitullah. Apa hubungannya antara Baitullah dengan orang-orang Quraisy? Orang-orang Quraisy itu tinggal di mana? Di sekeliling Baitullah. Makanya mereka menganggap bahwa orang-orang Quraisy, para raja itu menganggap bahwa orang-orang Quraisy adalah jiran. Negara jiran. Apa jiran? Tetangga. Ya. Tetangganya Ka'bah. Mereka adalah penghuni tanah suci. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keistimewaan untuk menguasai, memelihara Ka'bah. Sehingga mudah sekali
Mudah sekali untuk memberikan jaminan keamanan. Orang-orang Quraisy mendapatkan nikmat keamanan yang luar biasa dalam keadaan orang-orang yang tinggal di sekeliling kota, di sekeliling Mekah. Bukan di kota Mekah. Mereka yang dapat jaminan keamanan itu orang-orang Mekah. Dalam keadaan mereka mendapatkan keamanan, sedangkan penghuni kota-kota lain di sekeliling Mekah justru malah sebaliknya. Mereka hidup di dalam suasana yang mencekam, bolak-balik dirampok, perang, pertumpahan darah, dan seterusnya. Sebagaimana yang Allah rekam di dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Allah membandingkan antara keamanan yang dirasakan oleh orang-orang Quraisy dengan ketidakamanan yang dirasakan oleh para penduduk kota-kota di sekeliling Quraisy. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 67, awalam yarau anna ja'alna haraman amina. Tidakkah mereka memperhatikan bahwa kami telah menjadikan negeri mereka sebagai tanah suci yang aman. Negeri mereka maksudnya adalah Mekah. Allah menjadikan Mekah ini sebagai tanah yang suci, yang aman. Suatu saat kita akan bahas bagaimana keamanan di sana. Sampai burung dara saja tidak boleh diburu. Kita bukan bicara manusia ini. Kita bicara masalah binatang. Yang kalau di tanah air, jangankan burung dara, piyike wis dicolong. Iya kan? Anak-anak kecil kan biasanya nyarinya burung dara. Kayak nyong bias. Kalau nemu itu seneng epol. Di sana jangankan manusia, burung dara aja nggak ada yang berani ngusik. Mereka tenang, damai. Makanya kalau misalnya pergi ke tanah haram, ke Masjidil Haram itu ribuan burung di halaman Masjidil Haram, mereka makan dengan tenang, tidak ada yang der-der-dor, apalagi bawa pelintang. Makanya jangan mikir-mikir jenengan haji bawa apa? Bawa pelintang. Tanah suci, tanah yang diagungkan oleh mereka. Jadi mereka mendapatkan jaminan keamanan yang luar biasa. Dalam kondisi orang-orang di sekitar mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yutakhattafan nasu min haulihim. Padahal manusia di sekeliling mereka justru sering dirampok. Jadi Allah membandingkan. Ini Allah ingin mengajak orang-orang Quraisy untuk berpikir, kalian itu sudah diberi nikmat keamanan. Kalian kemana-mana aman. Sedangkan orang-orang di sekeliling kalian, mereka dirampok, dirampas, dibunuh, perang. Apa kalian tidak berpikir? Allah mengajak mereka untuk berpikir. Ini dalam surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 67. Jadi kita sebutkan bahwasanya mereka itu bepergian di musim panas dan musim dingin. Kemana mereka perginya? Ketika musim panas, mereka pergi ke daerah mana? Ke daerah Syam. Musim panas mereka pergi ke Syam. Musim dingin mereka pergi ke mana? Mereka pergi ke Yaman. Musim panas pergi ke Syam, musim dingin pergi ke Yaman. Untuk apa? Ke Yaman mereka mengimpor minyak wangi. Dari Yaman mereka mengimpor minyak wangi dan juga minyak wangi yang mereka sukanya. Orang-orang Arab itu sukanya minyak wangi yang terbuat dari gaharu. Gaharu itu terkenalnya dari daerah India. India itu kan kalau orang mau ke India dari Arab itu lewat mana? Lewat Yaman. Jadi mereka mengambil minyak wangi dari Yaman. Itu ketika musim apa tadi? Ke Yaman. Musim dingin. Kalau musim panas, mereka perginya ke Syam untuk mengambil hasil pertanian dan perkebunan. Buah-buahan, sayur-mayur. Sehingga luar biasa kan berarti kan. Mereka tinggal di tanah yang tandus. Tapi mereka aman sekaligus makmur. Ini nikmat apa bukan? Nikmat yang luar biasa. Ya. Nikmat yang luar biasa. Makanya di dalam akhir surat Quraisy, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dua nikmat Allah yang sangat vital untuk orang-orang Quraisy. Falyabudu rabb hadzal bait. Ayat yang keempat apa? Alladzi at'amahum min ju'in
wa amanahum min khauf. Apa artinya at'amahum min ju'? Yang sudah memberi makan kepada mereka setelah sebelumnya mereka kelaparan. Kelaparan enggak? Itu sampai contohnya sampai apa tadi? Sampai mati satu persatu. Ya. Wa amanahum min khauf, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka tenang, aman, nyaman dari ketakutan. Nikmat atau bukan? Nikmat. Kenapa? Timbul pertanyaan. Kenapa mereka memilih Yaman dan Syam? Kenapa ketika musim dingin mereka memilih Yaman, kalau musim panas mereka memilih Syam? Ada yang tahu? Ada yang pernah ke Yaman? Atau mbahnya orang Yaman? Ada yang pernah ke Syam? Para ulama menjelaskan kenapa mereka memilih Yaman di musim dingin dan mereka memilih Syam di musim panas. Karena mereka musim dingin pergi ke Yaman karena Yaman itu cenderung cuacanya hangat. Jadi kalau lagi musim dingin mereka mencari kehangatan. Perginya kemana? Perginya ke Yaman. Kalau lagi musim panas mereka pergi ke Syam karena Syam itu cuacanya di sana apa? Sejuk. Kenapa sebabnya tadi? Pergi ke Yaman ketika musim panas, musim dingin. Pergi ke Yaman ketika musim dingin karena mereka kedinginan. Kalian belum tahu ya, kalau di Arab Saudi itu kalau dingin, itu kadang-kadang bisa 2 derajat, minus 2 derajat. Kalau dingin itu, beberapa tempat di Saudi itu bisa sampai minus 2 derajat. Jadi dingin banget di sana. Saya pernah suatu ketika masih kuliah di sana, pakai double 4, itu masih terasa dingin. Sedangkan mereka orang-orang Arab, bocah-bocah cilik pada bal-balan nganggo kaos. Astagfirullah, saya bilang, aku sudah bilang nanti 4-5 sikat ini bocah-bocah Arab kok bal-balan nganggo kaos tok. Luar biasa memang, mereka emang ketahanan udah biasa sih ya. Kita kan biasa hidup di daerah tropis ya. Mereka memang udah biasa menghadapi cuaca yang sangat keras seperti itu. Jadi mereka pergi ke negeri Yaman ketika musim dingin karena mereka menginginkan kehangatan di negeri mana? Yaman. Ketika musim panas mereka pergi ke negeri Syam karena mereka menginginkan suasana yang sejuk. Dari sini sebagian ulama seperti Imam Ibnul Arabi, beliau menyimpulkan dari kisah ini, beliau menyimpulkan boleh bagi seorang insan untuk berpindah-pindah tempat, berpindah-pindah wilayah untuk mencari suasana dan cuaca yang enak. Boleh. Jadi kalau misalnya jenengan, wah nempur balingnya panas banget ya siki, lah pindah sedela mengendi? Ngendi? Pratin. Sing nang pratin pindah mengendi? Tidak apa-apa, boleh. Nah, kata beliau boleh, tidak apa-apa. Kalau kita pindah-pindah. Ingin mencari suasana yang nyaman, tidak apa-apa. Beliau lebih lebar lagi menyimpulkan, boleh saja kita menggunakan alat-alat pendingin di musim panas, atau menggunakan alat pemanas di musim dingin. Tidak apa-apa, kata beliau. Subhanallah ya, sedemikian kesimpulannya itu pintar banget gitu loh, ulama kita itu. Beliau menyimpulkan seperti itu. Jadi boleh-boleh saja ketika kita lagi kepanasan kita beli AC, nek duit. Kalau punya duit enggak apa-apa. Ini secara syar'i loh. Kita bukan bicara secara kesehatan. Secara kesehatan tentunya ya adalah dampaknya lah. Ada dampak secara kesehatan. Tapi secara agama enggak masalah. Kalau misalnya orang pengen pendingin ketika musim panas atau menginginkan pemanas ketika dia musim dingin, itu tidak ada masalah. Ini kesimpulan disampaikan oleh para ulama. Jadi perjalanan mereka orang-orang Quraisy di musim dingin dan musim panas, tadi sudah kita jelaskan. Kalau musim dingin mereka pergi ke mana? Yaman. Kalau musim panas mereka pergi ke negeri Syam. Ada pertanyaan silakan. Oh, satu pertanyaan saja. Ini pertanyaan pertama, nanti saya jelaskan kesempatan yang lain. Apakah orang yang belum akikah tidak boleh korban? Boleh. Tapi sebaiknya akikah dulu.
sebaiknya akikah dulu. Ya, kalau ditanya boleh, insya Allah boleh dan insya Allah sah. Tapi lebih baik dia akikah terlebih dahulu. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.